Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Hujan turun deras, listrik padam, hanya nyala korek dan suara detak jam dari dalam rumah yang menyala pada tempat yang tidak seharusnya. Nirmala berdiri di tengah ruang tamu rumahnya, tubuhnya gemetar, bajunya berlumur tanah, dan matanya memandangi lubang besar hitam yang kini menganga di tempat meja makan dulunya berada. Dari dasar lubang, terdengar suara-suara memanggil namanya. Suara Rudi, suara Aira, lalu suara anak-anak yang tak dikenal, menangis. Atau tertawa. "Ibu, kamu belum ikut masuk." Suara Aira bergaung, tapi dari dalam perut rumah. Tangan. Nirmala memegang boneka tak berbentuk. Wajahnya berdarah, namun ia tersenyum. Senyum yang dipaksakan oleh sesuatu yang mengendalikan otot wajahnya dari dalam. Langkahnya lambat ke arah lubang. Di sekelilingnya, dinding rumah berdenyut, seperti organ hidup. Cermin di dinding memantulkan bayangan lain, versi Nirmala dengan wajah terbalik dan mata melotot keluar, memanggil dari sisi lain realitas. Pintu depan terbuka sendiri dengan derit melengking, tapi yang masuk bukan siapa-siapa, cuma bayangan, tinggi, kurus. Kepalanya miring, suaranya seperti terbuat dari napas dan bisikan. "Sekarang kamu sendirian, yang lain sudah jadi bagian dari rumah ini." Di lantai, jam rusak berdetak sendiri. Pukul 03 Vendag, selalu waktu itu. Lampu tiba-tiba menyala sekejap, cukup untuk memperlihatkan seluruh ruangan kini dipenuhi wajah-wajah menempel di dinding. Mereka semua memandang Nirmala. Beberapa mulut terbuka. Satu bersuara, "Selamat datang di dalam kami," teriakan Nirmala ditelan rumah. Lalu, gelap, Blok C1, Jakarta Timur, 3 bulan sebelumnya. Blok C1 di Jakarta Timur sudah lama tidak berubah. Rumah-rumah berdempetan, dinding tipis, suara tangisan bayi atau pertengkaran suami istri bisa terdengar dari 2 rumah jauhnya. Nirmala sudah tinggal di sana lebih dari 10 tahun bersama suaminya, Rudi, dan anak perempuan mereka, Aira. Ia tahu setiap celah gang, setiap tetangga, dan yang paling ia tahu, rumah kosong di sebelahnya selalu diam. Rumah itu telah kosong selama hampir 5 tahun. Penghuni terakhir pindah mendadak. Tak ada yang pernah menjelaskan kenapa. Kadang-kadang, Nirmala pikir rumah itu juga lupa caranya bernafas. Tapi pagi itu, suara truk kecil masuk gang sempit Blok C1. Nirmala mengintip dari balik tirai. Sebuah kasur digotong, lalu lemari, lalu kardus-kardus tanpa label. Pasangan muda keluar dari mobil. Perempuan dengan rambut dikunci rapi dan wajah pucat. Pria jangkung. Matanya sembab seperti kurang tidur. "Namanya Dira dan Fikar," ujar Bu Rati dari rumah ujung blok. "Mereka pindahan dari luar kota. Katanya kerjaan si suami di Jakarta. Anaknya belum ada." Nirmala menyapa mereka siang itu. Dira tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu lama. Seolah sedang berusaha menirukan manusia. Tatapan matanya dingin, tapi bibirnya manis. Fikar tampak sopan, tapi jarang bicara. Ia lebih sering menunduk atau melirik rumah sebelah seakan ada yang mengawasi mereka dari balik tembok. "Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan.
kata Nirmala, menahan dorongan aneh dalam perutnya. Semacam desakan bahwa ia tidak seharusnya bicara terlalu banyak. Malam pertama, terdengar suara dari rumah baru itu. Seperti lemari digeser. Lalu langkah kaki. Lalu tertawa pelan, tapi tidak ada tamu. Tidak ada anak-anak. Rudi berkata, mereka sedang menata rumah mungkin, tapi Nirmala merasa bukan mereka yang sedang menata rumah itu, melainkan rumah itu yang sedang menata mereka. Malam di blok C1 selalu dipenuhi suara, motor yang lewat, ayam berkokok sebelum waktunya, kadang suara orang bertengkar dari ujung, gang. Tapi malam-malam itu, suaranya berbeda. Nirmala mulai terbangun setiap pukul 3 dini hari. Awalnya karena udara terasa pengap, lalu karena ia merasa ada yang menatap dari arah dinding kamarnya, dinding yang berbagi sisi langsung dengan rumah Dira dan Fikar. Lalu datang suara itu, seret, seperti kursi diseret perlahan, panjang, bergema, lemah tapi jelas. Bukan sekali, tidak juga acak, selalu di waktu yang sama. Pukul 03.01. Nirmala sempat berpikir itu hanya mimpi. Tapi ketika ia mencoba menutup telinga dengan bantal, suara itu justru terasa lebih dekat, seolah berasal dari balik bantal itu sendiri. Malam keempat, suara diseret itu diikuti bisikan samar, terputus-putus, tak beraturan, seperti ada dua orang bercakap, tapi dengan suara yang tidak terdengar seperti manusia sepenuhnya. Terlalu berat, terlalu bergaung, terlalu basah. Rudi tetap tidur nyenyak, tidak pernah terbangun. Nirmala mulai tidur dengan lampu nyala, walau cahaya kuning remang hanya membuat bayangan di pojok kamar tampak semakin tebal. Pada malam ketujuh, suara kursi itu berhenti mendadak, digantikan ketukan 3 kali, pelan, lalu jeda, lalu 3 kali lagi. Langsung dari balik dinding kamarnya, Nirmala memberanikan diri mengetuk balik. Tak ada suara, hanya hening. Dan lalu, di luar jendela kamar, terdengar tawa kecil. Tawa perempuan. Tapi, saat Nirmala mengintip keluar, gang kosong. Dira tidak pernah terlihat keluar malam. Fikar pun tidak. Tapi yang lebih membuat bulu kuduknya merinding, bekas kursi tergores muncul di dinding rumahnya sendiri. Goresan panjang seperti sesuatu diseret, bukan di lantai, tapi di balik tembok. Di blok C1, kucing liar bukan hal aneh. Ada yang tinggal di atap, ada yang bersarang di selapot, dan ada yang selalu datang ke dapur rumah Nirmala, mengeong manja minta sisa nasi atau kepala ikan. Tapi sejak rumah sebelah ditempati Dira dan Fikar, satu demi satu kucing menghilang. Tanpa jejak, tanpa suara. Awalnya warga mengira ada yang meracun, tapi tubuh kucing tidak pernah ditemukan. Hanya hilang begitu saja, seperti lenyap di telan udara. Suatu pagi, Nirmala menyapu halaman belakang saat hidungnya mencium sesuatu, bau amis, bau besi, dan tanah basah. Ia mendekat ke pagar seng tipis yang memisahkan halaman rumahnya dengan halaman rumah Dira. Di sana, tepat di balik semak kecil di sudut halaman mereka, ia melihatnya. Bercak darah, banyak, dan segumpal bulu kucing. Masih basah, masih hangat. Nirmala memanggil pelan. Dira, tak ada sahutan. Tirai rumah mereka tertutup rapat. Ia melirik sekeliling. Gang kosong. Udara mendadak senyap, terlalu senyap. Bahkan angin pun berhenti.
Nirmala memberanikan diri membuka pintu pagar kecil yang menghubungkan dua halaman. Tapi saat ia melangkah masuk, langkahnya terhenti. Ada bekas cakar di tanah. Banyak. Acak. Tapi bukan cakar kucing. Terlalu besar. Terlalu dalam. Saat ia menoleh, dari dalam rumah Dira terdengar suara ketukan dari dalam lantai. Pelan, teratur, seperti kode. Ketika malam tiba, Nirmala berusaha bertanya ke warga, ke Bu Rati, ke Pak Desanto, tapi semuanya hanya mengangkat bahu. Biasa aja tuh, kucing liar mah emang gitu. Tiap tahun juga suka ada yang hilang. Tapi Nirmala tahu bedanya. Kucing-kucing itu tidak lari. Mereka diseret. Dan malam itu, kucing yang biasa tidur di dapur rumahnya sendiri tidak pulang. Rudi bukan pria yang mudah terganggu. Ia tenang, pekerja keras, dan biasanya pulang tepat waktu. Makan malam sambil bercanda dengan Aira, lalu tidur lebih cepat dari Nirmala. Tapi sejak tetangga baru itu datang, sesuatu berubah. Awalnya kecil, ia mulai lebih sering duduk di depan rumah sepulang kerja, menatap rumah Dira dan Fikar seolah menunggu seseorang muncul. Bahkan saat hujan rintik, ia tetap duduk, tak bergeming. Nirmala pernah menegur, "Mas, masuk yuk, dingin." Tapi Rudi hanya melirik sebentar dan berkata, "Aku cuman ngerasa kayak ada yang manggil." Beberapa malam kemudian, Nirmala terbangun mendengar suara samar. Bukan dari luar, tapi dari tempat tidur di sebelahnya. Rudi sedang menggumam. Bukan bahasa yang dimengerti. Suaranya serak, seperti orang sedang menahan tangis, atau mungkin berdoa pada sesuatu yang bukan Tuhan. Nirmala mengguncangnya pelan. "Mas, bangun." Rudi membuka mata, tapi tidak seperti biasanya. Matanya sembab, basah. Wajahnya terlihat seolah baru selesai menangis. "Kamu mimpi buruk ya?" Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah jendela kamar mereka, ke arah dinding yang terhubung dengan rumah Dira, dan bergumam pelan, hampir tak terdengar, "Dia cantik ya." Esok harinya, Rudi tidak ingat apa-apa. Tapi ia mulai lebih sering diam, jarang makan. Kadang tertawa sendiri di teras saat tidak ada siapa-siapa. Aira pernah bilang, "Ayah ngomong sama tembok, Bu." Dan Nirmala mulai memperhatikan. Setiap kali Rudi bicara sendiri, jendela kamar Dira terbuka sedikit. Tirainya bergerak, tapi tak ada wajah di baliknya, hanya bayangan. Bayangan yang berdiri terlalu lama, dan selalu menghadap ke rumah mereka. Suatu sore, Aira pulang dengan langkah riang seperti biasanya. Di tangannya ada boneka kecil, usang, warnanya pudar seperti sudah lama tertimbun tanah. Tapi yang paling mengganggu adalah wajahnya, atau ketiadaan wajahnya. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, hanya permukaan benang kusut, datar, dan kotor. Seolah wajahnya sengaja disobek, atau tak pernah diberi wajah sejak awal. "Aku nemu di samping pagar rumah sebelah, Bu," kata Aira polos. "Lucu, ya?" Nirmala langsung merasa perutnya mengeras. "Itu bukan mainan, Nak. Taruh di luar ya." Tapi Aira bersikeras. "Dia udah milih aku," dia bisik gitu. Malam itu Aira tidur sambil memeluk boneka itu erat-erat. Dan sejak malam itu pula, ia mulai menggambar. Bukan bunga, bukan matahari atau pelangi seperti biasanya, tapi makhluk.
tinggi, hitam, bermulut terbalik, tangannya seperti ranting. Kadang digambarkan berdiri di sudut kamar, kadang di belakang Aira sendiri. Ini temannya boneka, ujar Aira sambil menggambar. Satu lagi. Dia bilang aku pinter gambar. Dia suka kalau aku gambar dia. Nirmala mulai menyembunyikan bonekanya, tapi setiap kali disembunyikan, boneka itu selalu kembali ke kamar Aira. Kadang di bawah bantal, kadang di lemari mainan. Pernah juga ditemukan di kamar mandi, basah tapi tersenyum. Pada suatu malam, Nirmala mendengar suara kertas disobek-sobek. Saat ia membuka pintu kamar Aira, gadis kecil itu sedang mencoret dinding dengan krayon merah, menggambar pintu. Dia bilang, kalau aku gambar pintunya dengan benar, dia bisa masuk. Dan di tengah gambarnya itu, ada sosok besar, berdiri, membungkuk dengan tangan mencakar lantai. Wajahnya tetap tak tergambar, tapi ada tetesan merah di tempat matanya seharusnya berada. Setiap malam Jumat, Blok C1 berubah menjadi ajang pertunjukan bisu antara rumah Nirmala dan rumah sebelah. Di saat semua suara mulai mereda dan hanya angin dingin yang berdesir pelan, ada bau yang mulai merayap ke dalam rumah Nirmala. Bau daging terbakar, tajam, menyengat. Seperti daging mentah yang dibakar terlalu lama hingga gosong, menghitam, berasap, meski tidak ada asap. Nirmala tahu betul bau itu. Dulu, saat ia kecil, bau itu muncul di pasar tradisional dekat rumah neneknya. Bau yang membuat perut mual dan kepala pusing, tapi yang membuatnya merinding bukan bau itu saja. Setiap kali bau itu muncul, jendela rumah Dira dan Fikar tetap rapat tertutup. Tidak ada asap, tidak ada api, bahkan tidak ada suara kompor yang menyala. Kadang, ia mengintip dari balik tirai. Tidak ada cahaya di dalam rumah itu, bahkan lampu mati total di tengah malam yang harusnya gelap gulita. Tetapi bau itu tetap menyeruak, menyusup ke pori-pori dinding, masuk ke hidung, menusuk sampai ke tulang. Di malam Jumat terakhir, Rudi mencoba mendekati rumah sebelah. Dira, Fikar, panggilnya keras, tapi hanya hening yang menjawab. Saat ia berdiri di depan pintu, bau itu semakin pekat, seperti sesuatu sedang dibakar hidup-hidup di balik tembok. Tiba-tiba, pintu depan rumah sebelah bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Suara desisan menyeruak dari sela-sela jendela yang tertutup rapat. Rudi mundur. Nirmala memegang lengannya erat. Wajahnya pucat. Jangan pernah sentuh pintu itu, bisik Nirmala dengan suara yang hampir patah. Dan bau itu terus menguap, mengikat Blok C1 dalam keheningan yang menyiksa. Sejak membawa pulang boneka tanpa wajah itu, Aira berubah. Tak hanya gambarnya, tapi juga caranya berbicara. Atau lebih tepatnya, berbicara dengan yang tak terlihat. Suatu sore, Nirmala melewati kamar Aira. Di depan cermin besar yang tergantung di dinding, ia mendengar suara kecil bercakap-cakap. Aira, kamu di sana? Nirmala memanggil pelan. Aira berbalik, matanya kosong, tapi senyum tipis terukir di wajahnya. Aku lagi ngomong sama Sera, Bu. Sera siapa, nak? Aira menatap cermin, seolah menantikan jawaban dari balik kaca itu. Dia, anak yang tinggal di balik kaca rumah sebelah. Dia bilang dia mau bermain sama aku, tapi cuma kalau aku bilang iya. Nirmala merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Malam itu, Aira mulai sering duduk diam menatap cermin. Kadang ia tertawa kecil, kadang ia mengangguk-angguk seolah mengiyakan sesuatu yang tak terdengar.
Saat ditanya, Aira hanya bilang, Sera bilang kalau aku nggak mau, dia akan sedih dan marah. Suatu malam, Nirmala terbangun oleh suara ketukan lembut di kamar Aira. Ia masuk dan melihat Aira berdiri membelakangi cermin. Tangan kecilnya menyentuh permukaan kaca yang berembun. Dalam pantulan cermin, bayangan samar seorang anak perempuan dengan rambut panjang dan mata gelap menatap balik. Aira tersenyum dan berkata, Sera bilang, dia akan selalu ada di sini. Dan sejak itu, setiap kali malam datang, bayangan di cermin itu semakin jelas. Malam itu, blok C1 sunyi, angin berhenti berhembus, dan hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar. Nirmala berdiri di dapur, memandang dinding yang membatasi rumahnya dengan rumah Dira dan Fikar. Sesuatu mendorongnya untuk mendekat, untuk mencari tahu. Dengan langkah perlahan, ia menempelkan telinganya ke dinding dingin itu. Awalnya, hanya ada hening. Tapi perlahan, suara napas terdengar. Napas berat, berirama seperti orang yang berusaha menahan rasa sakit atau ketakutan. Dan kemudian, sebuah bisikan, lembut, tapi dingin seperti es yang menusuk ke dalam tulang. Kami menunggu lama. Bisikan itu bergema, seperti dari banyak mulut yang berbicara bersamaan, namun serempak dan teratur. Akhirnya ada yang membuka pintu. Jantung Nirmala berdegup cepat. Ia menoleh ke kanan, ke jendela yang menghadap rumah sebelah. Tirai masih tertutup rapat. Tunggu apa? Pikir Nirmala, suaranya tercekat dalam dada. Bisikan itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Ia menarik napas panjang, mundur perlahan. Namun saat langkahnya menjauh, terdengar suara ketukan pelan di dinding 3 kali. Suatu pagi, Nirmala terkejut saat melihat lantai ruang tamu rumahnya. Ada jejak kaki kecil, basah dan berlumpur, membentang dari pintu depan sampai ke sudut kamar. Aneh, pintu dan jendela semua terkunci rapat semalam. Tak ada jejak masuk yang biasa. Nirmala, lihat, seru Rudi saat baru bangun. Ini jejak apa? Nirmala merasa dingin. Ia mengamati jejak itu, mengikutinya pelan-pelan. Jejak itu seolah muncul entah dari mana dan lenyap di sudut ruang. Seakan tamu itu menghilang begitu saja. Aira yang sedang bermain di sudut ruangan tiba-tiba berkata tanpa menoleh, Sera datang tadi malam, Bu. Nirmala menatap Aira dengan mata besar. Sera? Lagi? Aira mengangguk, matanya bersinar aneh. Dia cuma sebentar. Dia bilang nanti dia akan kembali dengan tubuh baru. Kamu maksud apa, Nak? Tadi malam aku bilang tidak, tapi dia bilang, kalau kamu mau, aku akan datang lagi, dan aku akan membawa tubuh yang lain, tubuh yang lebih besar, lebih kuat. Suasana di ruang tamu berubah jadi beku. Nirmala merasakan hawa dingin merayap sampai ke ujung jari. Jejak. Kaki itu bukan hanya tanda kehadiran, tapi juga janji ancaman. Suatu pagi yang suram, di halaman belakang rumah Nirmala, ditemukan seekor burung mati. Burung itu tampak seperti kenari biasa, tapi matanya membiru dingin, seperti melihat ke sesuatu yang tak terlihat. Rudi mengambil burung itu dengan rasa aneh. Ini sudah mati beberapa hari, tapi kenapa tiba-tiba muncul di sini? Nirmala mengangguk, rasa tidak nyaman menyergap. Ia dan Rudi memutuskan untuk mengubur burung itu jauh dari rumah. Namun saat menggali lubang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Burung itu tiba-tiba terbuka.
perutnya robek, dan dari dalam tubuh burung keluar sebuah benda kecil berkilau. Sebuah cincin perak tua, usang, dan berukir motif yang samar. Nirmala mengenal cincin itu. Dulu, cincin itu milik penghuni lama rumah sebelah. Seorang pria yang hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Semua orang bilang dia menghilang secara misterius setelah terjadi sesuatu yang buruk di rumah itu. Ini cincin Pak Dharma, bisik Nirmala dengan tangan gemetar. Rudi menatap cincin itu, merasa seolah-olah menyentuh sesuatu yang hidup dan penuh kutukan. Apa ini? Pesan? Tanya Rudi dengan suara serak. Tiba-tiba, angin dingin berhembus deras, membawa aroma hangus dan bau darah segar ke udara. Dan dari kejauhan, suara tawa anak kecil menggema, mengerikan, penuh ejekan. Hari itu, Aira bermain petak umpet di halaman bersama anak-anak tetangga. Semuanya tertawa riang, berlarian mencari tempat bersembunyi. Tapi setelah 3 jam, Aira tak kunjung muncul. Nirmala panik, berlari ke setiap sudut rumah, memanggil dengan suara bergetar. Ketika akhirnya Aira ditemukan, ia duduk diam di bawah tempat tidur kamar Nirmala, wajahnya pucat dan mata kosong. "Di mana kamu, Nak?" tanya Nirmala dengan napas tersengal. Aira menatap tanpa berkedip. "Aku masuk ke ruang di balik rumah sebelah," katanya pelan. Tapi ruang itu tidak punya pintu. Keluar. Nirmala merasakan hawa dingin membekukan darahnya. "Ruang tanpa pintu? Maksudnya gimana, Aira?" Aira menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Aku coba cari jalan keluar, tapi dinding-dinding itu gelap, dalam, dan tidak ada celah sama sekali. Ada apa di dalam sana?" Nirmala bertanya lagi, dengan suara hampir berbisik. Aira menunduk. Suara kecilnya nyaris hilang. Ada bayangan-bayangan dan suara-suara. Mereka bilang aku tidak boleh pergi. Mereka menunggu. Sejak hari itu, Aira sering terlihat menatap kosong ke sudut kamar, seperti mencari sesuatu yang hanya ia bisa lihat. Dan Nirmala tahu, ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam keluarga mereka. Sesuatu yang sulit untuk pergi. Malam itu, setelah lelah mengawasi Aira, Nirmala terjebak dalam mimpi yang tak pernah bisa ia lupakan. Ia duduk di sebuah ruang yang gelap, dikelilingi oleh tubuh-tubuh pucat, membusuk, dengan kulit terkelupas dan mata kosong. Mayat-mayat itu tidak bergerak, hanya berbisik perlahan. Suaranya seperti bisikan angin yang dingin dan menusuk. Dira sudah membuka jalur. "Giliranmu tinggal menyambut," ucap mereka serempak, bergema dalam ruang mimpi itu. Nirmala mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ditahan oleh rantai tak terlihat. Mayat-mayat itu semakin mendekat, wajah mereka mengerikan, mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidungnya. Suara itu semakin keras, mengisi kepalanya hingga ia terbangun dengan teriakan. Ia menggigil, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan di telinganya masih terdengar bisikan. "Giliranmu tinggal menyambut." Malam itu, saat keluarga mulai terlelap, tawa kecil terdengar bergema dari plafon rumah mereka. Tawa anak-anak yang lembut tapi menusuk, seperti suara mainan yang retak. Nirmala membeku, merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu berulang-ulang, mengisi ruang gelap dengan gema yang mencekam. Rudi, yang tak bisa tidur, memutuskan memeriksa asal suara itu. Ia naik ke loteng dengan senter kecil dan napas terengah-engah. Beberapa menit kemudian, Rudi turun dengan langkah gontai.
Matanya merah, pandangannya kosong seperti terseret ke dunia lain. "Nirmala," bisiknya dengan suara serak. "Mereka belum kenyang." Nirmala menatap suaminya dengan ketakutan yang semakin dalam. "Tuhan, apa maksudnya itu?" Rudy hanya menggeleng pelan, seolah kata-kata itu tak bisa diungkapkan. Tawa anak-anak dari atas loteng itu terus bergema, semakin keras, semakin dekat, mengisi malam dengan kengerian yang tak terelakkan. Saat membersihkan dapur yang mulai berantakan, Nirmala menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah secarik kertas tua terselip di balik laci yang jarang dibuka. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kertas itu dan membaca tulisan yang tampak ditulis dengan tinta memudar, tapi penuh dengan kegelisahan. "Jika kamu mendengar suara mereka, jangan jawab. Jika melihat wajah mereka, jangan ingat. Kalau tidak, kamu akan tinggal bersama mereka." Kata-kata itu menggantung berat di udara. Suasana di dapur tiba-tiba menjadi dingin, seolah kehadiran sesuatu yang tak terlihat ikut membaca bersama Nirmala. Ia menatap kertas itu berulang kali, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksud semua ini? Suara siapa yang harus diabaikan? Wajah siapa yang harus dilupakan? Tiba-tiba, suara tawa kecil yang seram bergema pelan dari sudut dapur. Seolah surat itu bukan hanya peringatan, tapi ancaman nyata yang sudah datang menghampiri. Sejak beberapa hari terakhir, Aira berubah. Ia berhenti bicara kepada Nirmala dan Rudy. Jika dulu anak itu selalu ceria dan penuh tanya, kini ia hanya diam dan menatap kosong ke arah lain. Satu-satunya cara ia berkomunikasi adalah lewat gambar-gambar yang ia buat dengan penuh kecemasan dan luka. Gambar-gambar itu menakutkan. Sosok-sosok dengan mata tercongkel, luka menganga di wajah, dan rumah yang tampak meleleh seolah terbakar dari dalam. Nirmala mencoba bertanya, tapi Aira hanya menggeleng pelan. "Aku tidak bisa bicara lagi, Bu," kata Aira dengan suara serak dan mata yang tak lagi memancarkan cahaya. Rudy merasa ketakutan melihat putrinya berubah menjadi sosok yang tak dikenalnya. "Apa yang terjadi padamu, Nak?" Aira hanya menatap gambar-gambarnya sendiri dan berbisik, "Sera ingin aku menjadi seperti ini, agar aku bisa bertahan." Kegelapan di dalam Aira semakin nyata, dan Nirmala tahu itu bukan sekadar masa kecil yang hilang, tapi sesuatu yang lebih gelap telah mengambil tempat di dalam diri anaknya. Di halaman rumah sebelah, tanah mulai menghitam dan retak. Sebuah lubang menganga terbentuk, semakin membesar setiap hari, tanpa bisa dihentikan. Nirmala mengamati dengan ketakutan. Sementara Aira berdiri di tepi lubang itu, wajahnya datar dan matanya kosong. "Itu pintu," katanya pelan. "Pintu ke tempat mereka datang." Nirmala menggenggam tangan Aira, tapi anak itu melepaskan dengan dingin. Mata Aira tertuju pada lubang hitam yang seperti menghisap cahaya di sekitarnya. "Mereka sedang membangun rumah baru dari daging," bisik Aira tanpa ekspresi. Nirmala merasakan sesuatu yang menjijikkan dan mengerikan, seolah lubang itu bukan sekadar tanah yang runtuh, tapi sebuah gerbang mengerikan yang membuka jalan ke sesuatu yang jauh lebih buruk. Setiap malam, lubang itu berdenyut seperti jantung yang berdetak, mengundang kegelapan yang semakin pekat. Pagi itu, udara terasa berat dan sunyi. Rudy menghilang tanpa jejak dari rumah mereka. Nirmala menemukan jejak kaki telanjang di lantai ruang tamu, jejak yang basah dan berlumpur, mengarah lurus ke rumah sebelah. Namun, anehnya,
Jejak itu berhenti tepat di depan pintu rumah Dira, seolah seseorang hilang begitu saja ke udara. Nirmala mengetuk pintu rumah Dira dengan panik, tapi tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi, sepi, tanpa kehidupan. Tidak ada tetangga yang melihat atau mendengar apapun. Hanya keheningan yang mencekam, dan perasaan bahwa sesuatu yang sangat gelap telah menelan Rudy tanpa sisa. Malam itu, suasana rumah Nirmala berubah menjadi sesuatu yang asing dan menakutkan. Lantai mulai bergetar pelan, seperti jantung yang berdetak di bawah kaki mereka. Getaran itu makin kuat, seolah rumah itu bernapas hidup. Dinding bergema, suara-suara samar seperti bisikan dan ratapan menggema di ruang-ruang kosong. Nirmala merasakan hawa panas aneh. Lantai terasa hangat, seperti sesuatu tumbuh perlahan di dalamnya. Di tengah kengerian itu, Aira duduk di sudut ruangan dan mulai menyanyi. Lagu anak-anak dengan nada yang aneh dan menyeramkan. Lagu yang tak pernah mereka ajarkan padanya. Suaranya kecil dan pelan, tapi setiap kata terasa seperti mantra yang memanggil sesuatu dari kegelapan. Nirmala menatap putrinya dengan mata membelalak, menyadari bahwa rumah mereka kini bukan lagi tempat aman. Ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang haus akan mereka semua. Malam itu, saat angin dingin berhembus pelan, Nirmala melihat sosok Dira berdiri di atap rumah sebelah. Tubuhnya miring dengan cara yang tak wajar, lehernya terpelintir seperti boneka yang dipaksa, membuatnya terlihat menakutkan dan tak manusiawi. Matanya menatap langsung ke arah Nirmala, senyum dingin membentang di wajahnya, senyum yang bukan untuk manusia, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Dengan suara parau tapi penuh ancaman, Dira berbisik, "Blok C1 ini bukan milik manusia lagi." Nirmala terpaku, jantungnya berdegup kencang. Udara terasa sesak dan penuh bahaya yang tak bisa dihindari. Di bawah sinar rembulan, bayangan Dira tampak memanjang dan membesar, seolah mewakili kegelapan yang akan segera menguasai semuanya. Nirmala memutuskan untuk pergi dari blok C1, membawa sisa keluarganya jauh dari rumah yang telah berubah menjadi perangkap. Namun, setiap kali ia mencoba keluar, jalan-jalan yang dilalui kembali berujung di depan pintu rumahnya sendiri, seolah blok C1 menutup diri, menolak membiarkan mereka pergi. Panik mulai merayap di dada Nirmala. Ketika ia kembali ke ruang tamu, ia menemukan Aira duduk di lantai, mencakar lantai dengan kuku panjangnya yang mulai menghitam. Mata Aira kosong, penuh sesuatu yang bukan manusia. Dengan suara pelan tapi tajam, Aira berbisik, "Rumah ini sudah memilih." Nirmala merasakan dingin yang menusuk tulang, menyadari bahwa mereka bukan lagi penguasa rumah itu, melainkan tawanan yang terikat selamanya dalam kegelapan blok C1. Begitulah kisah Nirmala dan keluarganya yang terjebak dalam kegelapan blok C1, sebuah rumah yang bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi juga perangkap yang menelan jiwa dan harapan. Apakah kamu percaya bahwa ada kekuatan yang bisa mengurung seseorang dalam lingkaran tanpa akhir? Atau bahwa tetangga baru bisa membawa malapetaka yang tak terbayangkan? Jika kamu berani, dengarkan lagi kisah ini. Tapi ingat, beberapa pintu sebaiknya dibiarkan tertutup. Terima kasih telah menemani cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kamu tak ketinggalan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.